Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu mengenai pembelajaran cita-citaku menjadi anak soleh. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jujur, sikap saling menghormati, dan di hari ini kita akan mempelajari hormat dan patuh terhadap orang tua serta guru. Baik anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, kita baca terlebih dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada materi cita-citaku menjadi anak soleh, saat ini kita akan mempelajari hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, dua orang anak yang sedang mencium tangan kedua orang tuanya untuk pergi berpamitan seraya meminta doa kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu adab terhadap orang tua. Dan gambar kedua adalah suasana pembelajaran di dalam kelas. Siswa atau peserta didik menyaksikan atau memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pembelajaran. Ini pun kaitannya dengan hormat dan patuh terhadap guru. Baik anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jasa orang tua terhadap diri kita semua, terhadap dirimu? Apa jasa orang tuamu terhadap dirimu? Kita lihat yang pertama adalah orang tua melahirkan, merawat, dan mencari nafkah. Ibu yang melahirkan dan merawat kalian dari semenjak di dalam kandungan sampai kalian dilahirkan, dan lahirnya kita oleh ibu kita melalui proses yang sangat-sangat menyulitkan untuk ibu kita. Maka dari sini sudah jelas betapa besar jasa orang tua kita terhadap diri kita, belum lagi merawat dari masih dalam kandungan sampai saat ini, dan juga ayah kamu mencari nafkah selaku kepala rumah tangga. Inilah jasa yang pertama orang tua terhadap kalian. Yang kedua adalah mendidik dan membiayai pendidikan. Al-ummahat madrasatul aulad. Ini kata pepatah Arab. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Kalian bisa belajar berbicara, berjalan. Itu adalah awal pertama kali yang mendidik kalian adalah ibu atau bapak kalian. Begitu pula beliau, orang tua kalian, membiayai pendidikan. Inilah jasa-jasa orang tua. Yang berikutnya, mendoakan kebaikan kita semua sebagai anaknya sepanjang waktu. Tidak lepas dari doa orang tua kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Sukses atau tidaknya, maka
doa selalu dipanjatkan oleh kedua orang tua kita. Maka bila doa ini doa orang tua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang terbaik kita pun selalu mendoakan kedua orang tua kita. Berikutnya, selalu berkorban untuk anaknya. Bagaimana kita mengetahui sejarah orang-orang yang mempunyai masalah dalam kandungan saat melahirkan. Seorang ibu rela mengorbankan nyawanya demi kelahiran atau lahirnya anaknya ke muka bumi. Ini tentu suatu pengorbanan yang sangat luar biasa orang tua terhadap anaknya. Berikutnya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, sudahkah kamu berbuat baik terhadap orang tuamu? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, hendaknya kau tidak menyembah illa iyyahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di ayat ini di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maknanya perintah menyembah kepada Allah, setelah itu disejajarkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini mengisyaratkan betapa mulianya kedua orang tua kita. Maka yang terbaik adalah menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Selain kita selalu senantiasa beribadah kepada Allah, kita pun tidak luput dari berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Berikutnya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbunyi, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila sampai keduanya atau salah satu keduanya di dalam asuhan atau perawatanmu ketika kamu sudah dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, fala taqul lahuma uff, janganlah sekali-kali mengatakan kepada kedua orang tua atau penolakan. Wala tanharhuma, dan jangan kau berkata kasar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tegas di sini menyatakan bahwa kita tidak boleh berkata saja, menolak kepada kedua orang tua atas perintah yang disampaikan kepada anaknya, dan lebih-lebih tidak boleh membentaknya. Ketika ayat ini menyatakan fala taqul lahuma uff, tidak boleh mengatakan kepada keduanya wala tanharhuma, dan juga tidak berkata kasar kepada keduanya. Maknanya apapun yang menjadi perintah kedua orang tua, kita harus segera menuruti dan melaksanakan
apa yang menjadi perintahnya. Inilah salah satu kita berbuat baik atau bakti kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, maka bertutur katalah dengan lembut, dengan baik, dengan mulia kepada kedua orang tua. Tidak boleh berkata kasar, mengatakan saja tidak boleh, apalagi atau lebih-lebih sampai membentaknya atau memukulnya. Tentunya hal tersebut akan menyakiti hati kedua orang tua. Kalau sudah seperti itu anak-anakku sekalian, orang tua sampai terluka hatinya, maka wa sukhtullah fi sukhtil walidain, murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Maknanya bila orang tua murka, maka Allah pun akan murka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Berikutnya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana cara hormat dan patuh terhadap orang tua? Yang pertama adalah selalu mendoakan setiap waktu. Setiap kalian habis melaksanakan ibadah sholat, maka kalian harus diupayakan sebisa mungkin untuk mengucapkan doa kepada kedua orang tua. Doa terbaik kepada kedua orang tua yaitu memohonkan ampunan, memohonkan kepada Allah rahmatnya atas keduanya, yaitu ayah dan ibu kalian. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangilah, rahmatilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Berikutnya, patuh terhadap perkataan dan perintah kedua orang tua. Di awal tadi saya katakan bahwa apa yang menjadi perintah perkataan kedua orang tua, kita diwajibkan untuk mentaatinya selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Yang ketiga, jujur terhadap orang tua. Tidak perlu kita berbohong atau membohongi kedua orang tua kita. Sakit atau terlukanya hati ataupun tidak, keakibat kita tidak jujur kepada orang tua tetap ada perhitungannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya kita harus jujur terhadap orang tua. 3. Menjalankan nasihat dan perintah kedua orang tua. Apa yang menjadi nasihatnya dijalankan. Ini menjadi kebanggaan orang tua terhadap anaknya. Bahkan anak yang soleh dan solihah pasti bisa menjalankan nasihat dan perintah kedua orang tuanya. Saat ini bisa dilaksanakan, maka ingatlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi, akan merestui, akan menaruh cintanya kepada anak yang membuat hati orang tuanya senang atau bangga terhadapnya.
Untuk berikutnya, yang kelima, membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas. Sebisa kalian apa yang bisa membantu kedua orang tua, meringankan tugas orang tua, misalkan membersihkan tempat tidur, menyapu lantai, membersihkan kaca, atau apapun itu yang bisa meringankan pekerjaan orang tua, maka kalian lakukan, dan tentunya dengan catatan kalian harus ikhlas mengerjakannya. Yang berikutnya, menjunjung tinggi harga diri dan martabat orang tua. Ini penting anak-anakku sekalian. Seberapa perilakumu di luar rumah, maka di pundakmu lah ada harkat dan martabat kedua orang tuamu. Saat kalian melakukan perbuatan baik, maka kedua orang tua kalian pun akan mendapatkan kebaikan dari hasil kebaikan yang kalian lakukan. Contohnya, ketika kalian melihat seorang tua yang sedang berjalan ingin menyeberang, kalian tuntun orang tersebut, terlebih-lebih orang itu mohon maaf tidak bisa melihat, maka kalian tuntun dengan orang yang dibantu tersebut, dan orang-orang sekitar melihat perilaku kamu. Bukan hanya pujian didapat oleh kalian, tetapi juga orang tua kalian akan mendapatkan pujian, dan tentunya lebih baik dari itu adalah pahala yang diberikan kepada kedua orang tua kamu dan diri kamu. Akan tetapi sebaliknya, bila perbuatan yang tidak baik kalian lakukan, harkat dan martabat orang tua kamu akan dilecehkan. Saat misalkan kalian berbuat yang tidak baik, seraya orang-orang mengatakan, anak siapa itu? Ya, ini tentunya akan merendahkan martabat kedua orang tua kamu. Maka sebaiknya apa yang menjadi tingkah laku, tutur kata, harus kita mempertimbangkan hal ini baik atau tidak, karena di pundak kalian dijunjung, di pundak kalian terdapat martabat dan harga diri kedua orang tua kalian. Berikutnya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hormat dan patuh terhadap guru. Maka kita lihat dulu apa jasa guru terhadapmu. Ini penting anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mempunyai kesadaran untuk tetap hormat dan patuh terhadap guru kita. Yang pertama adalah mendoakan keberkahan dan manfaat ilmu. Ini adalah jasa guru yang sangat luar biasa. Siapapun guru kalian akan mendoakan kemanfaatan dan keberkahan ilmu kalian. Dan ini sangat penting anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru tidak ada yang mengucapkan sumpah serapah terhadap muridnya, mengatakan hal-hal yang tidak baik untuk muridnya. Mereka yang terucap adalah kata-kata yang baik dan mendoakan untuk kemanfaatan ilmu kalian. Kalau ini sudah terjadi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup kalian tidak akan pernah sengsara, karena kalian dapat memanfaatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jasa guru terhadap dirimu adalah membentuk karakter yang baik tentunya. Dari kalian yang mempunyai karakter yang tidak baik, seorang guru mesti akan memperbaiki.
kata-kata yang tidak baik pun akan ditegur oleh guru kalian. Maka sepatutnya ketika kalian ditegur, tidak pantas kalian marah terhadap guru kalian, karena guru kalian menginginkan tumbuh karakter yang baik, akhlak yang mulia terhadap diri kalian. Yang ketiga adalah memberikan wawasan yang lebih luas. Ilmu yang sangat banyak diberikan oleh guru-guru kalian. Dari kalian tidak mengenal huruf A, B, C, D dan sampai Z, akhirnya kalian bisa mengeja, bisa membaca dan memahami suatu ilmu. Dari kalian tidak mengenal angka sampai kalian bisa berhitung dan lain sebagainya, itu adalah semata-mata jasa guru terhadap diri kalian. Yang keempat, membimbing ketika di sekolah. Inilah tugas guru dan jasa guru terhadap kalian. Apapun dari hal terkecil, membuang sampah di tempatnya, mengatur jadwal piket dan lain sebagainya, ini adalah dalam rangka membimbing kalian ketika kalian di sekolah. Yang berikutnya, jasa guru adalah menumbuhkan bakat dan minat. Menumbuhkan bakat dan minat, maka disiapkan oleh guru-guru kalian program ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Di dalam kelas pun guru kalian melihat bagaimana bakat dan minat kalian, sehingga guru kalian bisa mengarahkan kalian dan tentunya membimbing kalian menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang keenam adalah menambah kecerdasan. Ini adalah tugas guru kalian. Dari kalian tidak mengetahui suatu hal sampai kalian mengetahui, ini adalah semata-mata jasa guru terhadap kalian semua. Dan masih banyak lagi tentunya jasa-jasa guru terhadap kalian semuanya. Lantas timbul pertanyaan, sudahkah kamu hormat terhadap guru? Sahabat Ali karramallahu wajhah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan babul ilm. Rasulullah pernah bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah, wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya atau gerbang dari gudang tersebut. Ini mengisyaratkan bahwa sahabat Ali karramallahu wajhah adalah sahabat yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata sahabat yang lainnya. Sahabat Ali karramallahu wajhah ini yang mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa beliau mengatakan, ana abdun, saya adalah budak atau hamba sahaya, liman 'allamani harfan wahidan. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Beliau mengatakan orang yang mengajarkan satu huruf saja. Kata sahabat Ali, orang yang mengajarkan tersebut bisa adalah menjadi tuan untuk dirinya. Dan sahabat Ali mengakui bahwa dirinya adalah sebagai hamba sahaya atau budak. Beliau melanjutkan, insya'a ba'a, jikalau orang yang mengajarkan satu huruf tersebut ingin menjualnya, maka diriku silahkan untuk dijual. Wa insya'a a'taqa, dan jika dia kehendaki aku dibebaskan, maka dibebaskannya aku. Wa insya'a istaraqa, dan jika dikehendaki oleh guru atau orang yang mengajarkan satu huruf tersebut ingin dijadikan budak kembali,
maka itu terserah orang yang mengajarkan, maka aku pun akan menjadi budaknya. Subhanallah, sahabat Ali yang mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa, betapa memuliakannya orang yang mengajarkan walau satu huruf. Bayangkan kalian dapat ilmu dari guru kalian bukan lagi 1-2 huruf tapi pemahaman yang banyak. Dari kalian tidak bisa membaca sampai kalian bisa membaca. Ini adalah motivasi, dorongan kalian untuk bisa hormat terhadap guru kalian. Oleh karenanya anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai murid yang baik, sebagai siswa yang baik pula, maka kita harus hormat dan patuh terhadap guru. Cara yang baik hormat dan patuh terhadap guru bukan seperti hormat kepada sang kamera putih, kalian sedang upacara hormat gerak. Bukan seperti itu hormat terhadap guru. Namun hormat patuh terhadap guru, yang pertama kalian bisa saksikan, tidak lupa selalu mengucapkan salam. Saat kalian berjumpa dengan guru kalian, ucapkan salam, Assalamualaikum. Kepada guru kalian yang non muslim, kalian ucapkan selamat pagi atau selamat siang dan lain sebagainya. Ucapkan salam, dan tentunya dengan senyuman, dengan muka yang berseri, bukan muka yang masam, tapi dengan muka yang berseri dengan senyuman. Yang berikutnya, taat dan patuh terhadap guru kalian. Sami'na wa ata'na. Saat guru kalian memerintahkan apapun juga, dan tentunya untuk kebaikan kalian, itu wajib kalian taati dan patuh. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya cerita yang sangat luar biasa ketika Kiai Haji Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau saat mondok di Kiai Khalil Bangkalan di daerah Madura, beliau melakukan hal yang sangat luar biasa, membuat bangga hati gurunya. Gurunya memerintahkan apapun terhadap dirinya, beliau patuhi. Suatu saat anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap beliau mau mengaji, setiap beliau mau menimba ilmu dari gurunya Mbah Khalil, beliau selalu diperintahkan oleh Mbah Khalil untuk apapun itu, seperti menyiapkan kayu bakar. Kalau dulu masak belum ada kompor gas, menyiapkan kayu bakar untuk memasak, diperintahkan untuk mencari kayu bakar. Dan juga suatu saat lagi diperintahkan untuk menimba air. Dulu belum ada pompa air, dari sumur ditimba sampai penuh bak mandi gurunya, yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Semua dilakukan itu demi menyenangkan gurunya, maka pantas beliau menjadi ulama besar, pendiri organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Karena keberkahan ilmunya, kemanfaatan ilmunya disebabkan karena beliau taat dan patuh terhadap gurunya. Bersikap antusias saat guru sedang mengajar, artinya tidak lemas ketika guru sedang mengajar. Misalkan menaruh kepala di atas meja sambil bengong, atau apalagi sambil tidur ketika guru sedang menjelaskan pembelajaran. Ini adalah
sikap yang tidak mencerminkan hormat dan patuh terhadap guru, maka sebaiknya kalian anak yang soleh dan solehah, tentu kalian berantusias saat guru menjelaskan pelajaran. Yang berikutnya, bersikap lemah lembut, tidak berkata tutur kata yang kasar, ketika bertanya pun dengan kata-kata yang santun, sopan. Saat ini pembelajaran jarak jauh, berarti saat kalian menanyakan sesuatu kepada guru kalian, hal-hal yang tidak kalian pahami, maka dengan kata-kata yang santun sebisa mungkin, dan ini untuk atau demi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang kalian dapatkan. Berikutnya, tidak memotong pembicaraan guru. Saat guru sedang berbicara, sebaiknya kalian dengarkan. Atau kalau kalian ingin bertanya, tunggu guru memberikan waktu. Atau kalian boleh menyela pembicaraan itu pun atas izin guru. Katakan guru sedang menjelaskan, kalian tidak paham, mohon izin Bapak Guru atau mohon izin Bu Guru, saya mau bertanya. Kalau disilahkan, kalian berbicara. Namun kalau guru tidak mempersilahkan guru tersebut menjelaskan pelajarannya karena mungkin tidak terdengar atau tanggung untuk menyelesaikan pembicaraannya, maka kalian tunggu terlebih dahulu. Jangan terus mengatakan, Pak, Bu, Pak, Bu, saya mau nanya. Itu tidak baik ya anak-anakku sekalian. Ya, maka kalian yang terbaik adalah tunggu, jangan memotong pembicaraan guru kalian. Berikutnya, selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Maka saya mohon dengan sangat, di antara kalian masih banyak yang belum mengerjakan tugas. Saya beberapa minggu ini atau seminggu ini saya kosong untuk memberikan tugas. Saya lihat ternyata tetap saja yang tidak mengerjakan tugas masih banyak di antara kalian, dan itu lagi-lagi dengan orang yang sama. Maka saya harapkan dalam rangka kalian hormat dan patuh terhadap guru kalian, siapapun guru kalian, buat kalian yang belum mengerjakan tugas, maka segera mengerjakan tugas. Dan ini adalah salah satu adab hormat dan patuh terhadap guru kalian. Berikutnya, selalu meminta izin saat ada keperluan mendesak. Ya, katakan ketika kalian masih di kelas, kalian memohon izin karena memang mempunyai hajat ke toilet. Pak, mohon izin. Bila guru kalian mengizinkan, ya silahkan, maka silahkan kalian keluar dari kelas. Namun kalau guru kalian tidak mempersilahkan, kalian tetap di dalam kelas. Ini adalah adab atau cara hormat patuh terhadap guru. Selalu berterima kasih. Ucapkanlah terima kasih kepada guru kalian setelah atau selesai guru kalian memberikan pelajaran. Ucapkan terima kasih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sama saja dia tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian ucapkanlah terima kasih. Berikutnya, mendengarkan dan melaksanakan nasihat guru. Apapun, insya Allah saya yakin tidak ada guru yang memberikan nasihat yang tidak baik terhadap muridnya. Seluruhnya yang dikeluarkan dalam rangka menasihati muridnya senantiasa untuk kebaikan murid-muridnya. Maka laksanakan, ya, dengarkan dan laksanakan dengan baik.
Untuk berikutnya meminta doa, saran, dan petunjuk. Ini harus dibiasakan anak-anakku sekalian. Ketika kalian mungkin ingin ujian atau apapun itu datang, ada beberapa siswa yang masih berhubungan baik dengan saya. Ketika hendak ujian apapun selalu menghubungi saya, Pak mohon doanya saya mau ujian, Pak mohon doanya saya lagi ada masalah ini, dan terus selalu meminta doa. Ini adalah salah satu adab terhadap guru, dan saya pun melakukan hal tersebut saat saya ingin mengikuti beberapa ujian kenaikan pangkat dan apapun itu ujian-ujian dalam jenjang karir saya selalu datang kepada orang tua dan guru saya. Saya mintakan doa kepada guru dan orang tua saya, dan alhamdulillah berkat doa-doa beliau-beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberhasilan terhadap diri saya. Kalian tidak percaya, silahkan buktikan sendiri, karena doa orang tua, doa guru adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kalian. Berikutnya selalu mencium tangan guru. Cium tangan guru kalian ya. Dan cium tangan guru itu tentunya dengan pakai hidung kalian, bukan ke pipi, bukan ke jidat ya. Ini model zaman sekarang cium tangan ke jidat, padahal indera pencium itu adalah hidung. Maka di sini mencium tangan berarti arahkan ke hidung kalian. Selanjutnya selalu berkabar dan tak sungkan menyapa di jalan. Tadi yang sudah saya sampaikan, sapa guru kalian saat ketika di jalan. Kadang guru itu karena saking banyaknya murid tidak ngeh bahwa itu adalah si A atau si B, namanya lupa atau entah karena memang tidak melihat atau ada kemiripan, maka kalian sapa terlebih dahulu. Barangkali guru kalian itu tidak mengingat karena saking banyaknya murid, maka tidak mengapa kalian mendahulukan untuk menyapa. Berprasangka yang baik ini yang penting anak-anakku sekalian, atau husnuzon terhadap guru. Ketika Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu itu banyak santri-santrinya, murid-muridnya sedang melayani makan beliau. Jadi makan gurunya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilayani oleh murid-muridnya. Saat itu pula ada orang yang lewat melihat, dan kebetulan anak tetangganya itu sedang melayani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedang melayani, maka dia berkabar kepada orang tuanya, Pak, Bu, tahu nggak, anak kalian itu bukan nuntut ilmu, tapi jadi budaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dapat kabar begitu, orang tuanya marah sambil membentak-bentak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal anak-anakku sekalian, yang dilihatnya tidak seperti itu. Karena melayani guru itu adalah salah satu khidmat atau melayani ilmu. Maka kalau kalian ingin keberkahan dan kemanfaatan ilmu kalian, jangan pernah berprasangka buruk terhadap guru kalian. Apapun prasangka muncul ketika itu tidak baik, maka segera istighfar dan hilangkan prasangka yang buruk tersebut. Hadirkan prasangka yang baik terhadap guru. Insya Allah kemanfaatan ilmu kalian
itu akan didapatkan, dan tentunya keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada diri kalian. Kalau ini sudah bisa dijalankan oleh kalian, hormat dan patuh terhadap guru dan orang tua kalian, insya Allah saya yakin, dengan sepenuh keyakinan saya, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.